Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Yanuar Wijat Moko. Video tutorial kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, terkait dengan verbal ijazah. Contoh, ada beberapa pertanyaan yang muncul di halaman website saya ataupun di YouTube saya di sinaudewi.com ya teman-teman. Bentar. Muncul pertanyaan, salah satunya gini, Kak, kalau misalnya NIM atau nomor induk mahasiswa itu terdiri dari gabungan antara huruf dan angka, itu bagaimana? Sedangkan di verbal ijazah itu sendiri hanya bisa mengetikkan angka ya teman-teman, itu salah satunya. Terus untuk NIM itu, untuk permasalahan NIM itu nanti akan saya bahas di video tutorial kali ini. Terus ada lagi yang tanya gini, ini ya, saya salah isi nomor ijazah, bagaimana cara memperbaikinya? Kalau sampai dengan detik ini itu belum ada petunjuk teknis ya teman-teman, terkait dengan update atau perbaikan data setelah verbal ijazah itu belum ada. Itu yang pertama. Terus kemudian ada lagi, ini saya salah input nomor ijazah, bagaimana? Itu juga sama ya. Kemudian saya verbal ijazah yang S2 itu bagaimana? Bolehkah? Ya boleh, bisa, dengan catatan verbal ijazah itu kan penyetaraan ya, penyetaraan data di Dapodik dengan PD Dikti. Jadi kalau misalnya di Dapodik itu sudah tercantum antara S1 dan S2, ya tinggal nanti di verbalnya di S1 atau S2 nya, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya di Dapodik baru dientrikan di S1 nya, ya berarti kan yang di verbal hanya S1 nya, itu seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, khusus untuk GTT saja atau bisa untuk GTY? Kalau itu di semua info GTK insya Allah semuanya bisa muncul, jadi tidak ada pembatasan apakah khusus untuk GTT ataupun GTY, itu sepengetahuan saya ya teman-teman. Terus kemudian ada lagi, kalau misal ini contohnya cukup banyak ya teman-teman, pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ada satu pertanyaan lagi ini yang unik dari teman-teman. Kalau misalkan kita verbal ijazah, apakah itu mempengaruhi terhadap TPG atau tunjangan profesi gurunya? Saya tekankan insya Allah tidak ada hubungannya dengan itu, karena verbal ijazah, verbal itu kan verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi atau penyesuaian data antara di Dapodik dengan PD Dikti. Jadi ijazah itu sumber data ijazah yang dientrikan oleh universitas teman-teman ya, itu apakah sudah sesuai dengan Dapodik atau belum. Jadi hanya sebatas itu. Kemudian tujuan dari verbal ijazah itu kan memang untuk seleksi PPPK ya, untuk seleksi. Jadi tidak ada hubungannya dengan antara pencairan TPG dan seterusnya. Itu baru verifikasi dan validasi. Oke teman-teman. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan NIM-nya atau nomor induk mahasiswanya itu ada karakter hurufnya? Nah, kita coba ya teman-teman. Bagaimana verbal ijazah itu sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi kali ini saya akan bahas secara tuntas ya teman-teman. Silakan teman-teman kunjungi info.gtk.kemdikbud.go.id untuk verbal ijazah. Ini kita klik, nanti otomatis muncul tab baru ya teman-teman. Ada 3 tahapan ya yang perlu kita pahami bersama, yaitu pertama adalah memilih perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya ada juga pertanyaan dari teman-teman bahwa, Kak, kalau misalkan universitasnya nggak muncul bagaimana? Memang kalau di verbal pertama itu kemarin yang muncul hanya universitas negeri, tapi kesini otomatis untuk universitas dari swasta itu sudah muncul. Jadi tinggal teman-teman searching saja. Kalau misalkan masih tetap belum muncul, kalau masih belum muncul ya teman-teman, silahkan dicoba di lain hari, karena sistem ini kemungkinan itu belum semuanya tercover. Contoh misalkan ya, nah ini yang kemarin kalau di video saya ini ketika searching di perguruan tingginya ini nggak muncul, sekarang ternyata sudah muncul. Itu sudah ada step perkembangannya ya teman-teman. Kalau misalkan nggak muncul, coba clear history. Kemudian yang kedua, coba ganti browser, itu alternatif ya, alternatif, salah satu alternatif untuk mengecek apakah universitas itu muncul atau tidak. Kalau misalkan tetap nggak muncul, ya coba teman-teman dicek di lain hari.
Oke. Terus kemudian kita coba cari salah satu guru. Nah, misalnya ini ya, ada 3 tahapan. Yang pertama kita cari universitasnya atau perguruan tingginya, kemudian kita pilih prodinya, kita ketikkan aja. Oke, misalnya ini. Nah, NIM-nya kalau kemarin itu kan ketika ada NIM yang perpaduan antar huruf dengan angka, kalau kemarin itu nggak bisa, kalau sekarang sudah bisa. Coba perhatikan ya teman-teman. Oke, ketika NIM sudah diketik dari perguruan tinggi, prodi dan NIM, kita klik cek. Oke, otomatis muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini, ada NIM, nama, nomor ijazah, kemudian nama perguruan tinggi, kemudian pendidikan teknik mesin. Nah, ada juga yang mengalami permasalahan begini. Ini kan tidak ada upload ijazah ya teman-teman, tidak ada upload ijazah. Biasanya kalau saya membaca secara sistem ya teman-teman, upload ijazah itu akan muncul ketika ada permasalahan, misalnya perguruan tinggi yang awalnya namanya A, sekarang perguruan tingginya sudah berubah menjadi B, ataupun prodinya yang awalnya prodi A sekarang berubah menjadi prodi B. Itu kan sudah peralihan ya teman-teman. Itu baru menguploadkan atau membuktikan dengan mengupload bukti fisik, yaitu berupa scan ijazah. Jadi kalau misalkan di sini tidak muncul scan ijazah, nggak apa-apa. Yang penting antara identitas di sini antara NIM, nama, nomor ijazah, nama perguruan tinggi dan prodi itu semuanya sudah sesuai. Tapi kalau misalnya antara identitas yang ditampilkan di sini nggak lengkap, silakan teman-teman kunjungi atau berkomunikasi dengan universitas untuk melakukan perbaikan data identitas ijazah, karena data yang ditampilkan di sini berdasarkan dari PD Dikti yang dientrikan oleh universitas dari teman-teman. Oke teman-teman, terus kemudian kalau misalkan ini sudah sesuai, silakan diklik tombol simpan. Oke, nah otomatis nanti di sini muncul data sudah diverval pada tanggal sekian. Nama ijazah ini, nomor ijazah sekian, NIM-nya sekian, nama perguruan ini, dan seterusnya. Tahun masuk, tahun lulus, dan seterusnya. Oke teman-teman. Terus kemudian ini kita tinggal close. Nah, nanti otomatis muncul di halaman info GTK, kita tinggal reload. Nah, setelah di reload otomatis nanti muncul ke halaman login kembali. Nggak apa-apa ya, karena itu sudah perbaikan ya teman-teman, atau sudah update data atau verval ijazahnya. Kita klik login. Nah, setelah login ya, otomatis muncul ke dashboardnya info GTK. Kita scroll ke bawah, otomatis ada riwayat pendidikan formal. Ini ya untuk S1-nya. Untuk dari hasil cek validasinya, ini ada tahun masuk, tahun lulus, tahun sekian dan sekian ya. Kita cek hasil validasinya. Dari hasil verval tadi ya, ini hasilnya sama dengan seperti tadi ya teman-teman. Jadi hasilnya setelah di verval itu otomatis nggak muncul pop up verval ijazahnya di halaman utama itu. Cuma kita hanya tinggal mengecek saja hasil vervalnya sudah muncul di info GTK atau belum. Ini sudah muncul ya, data sudah di verval pada tanggal 13 November 2020 pukul sekian dan sekian. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf untuk inbox teman-teman, baik komentar di YouTube saya ataupun di web Sinau DW punya saya ya teman-teman. Mohon maaf tidak bisa saya jawab satu persatu karena permasalahannya hanya satu ya teman-teman. Itu belum ada petunjuk teknis sampai dengan hari ini. Sepengetahuan saya seperti itu. Dan sampai dengan hari ini pun masih dalam tahap pengembangan sistem. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like dan subscribe serta share dan jadi follower Sinau DW. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.